Selamat siang Pak Denny. Lama tidak bertemu. Apa kabar? Baik. Gimana nih kesibukannya sekarang? Lagi sibuk ngapain aja? Ya kerja. Kira-kira karena sekarang udah bulan Oktober ya, jadi mulai sibuk sampai kira-kira awal tahun depan lah untuk di pekerjaan biasa gitu ya. Tapi sekarang juga ada lah di samping juga lagi ngurus hobi gitu. Tapi mungkin nggak sampai akhir tahun sih. Ya. Jadi sambil ada pekerjaan, sambil ada hobi ya? Iya, betul. Oke, thank you sebelumnya sudah mau datang. Nah, di sini di Get Rekan Talks ini kita mau discuss singkat aja nih. Nanti mungkin akan ada banyak yang menonton Dan di channel YouTube kita. Sini mungkin akan bisa menginspirasi orang-orang yang mau ngikutin jejak suksesnya Denny. Gimana Denny walaupun sebagai seorang profesional, tapi Denny mampu beradaptasi dan membuktikan kalau misalkan ketika pekerjaannya itu beragam, Denny ditempatkannya berpindah-pindah ataupun berubah perusahaan beberapa kali, tapi Denny tetap bisa perform dan tetap bisa menyimbangkan antara pekerjaan dan hobinya. Nah, nanti kita mungkin di sini ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke, jadi buat teman-teman yang nonton, di sini mau memperkenalkan Denny sekilas dulu nih. Jadi saya kenal dengan Denny ini udah cukup lama ya Denny? Udah lebih dari 10 tahun. Jadi pertama kali kenal sama Denny ini waktu SMP kalau nggak salah. Betul. Jadi Denny waktu itu pas SMP-nya pindah, jadi kita satu sekolah. Dan dari situ kenal Denny. Dan sampai SMA kita masih satu kelas. Kita pisahnya pas kuliah ya. Betul. Jadi Denny waktu kuliah kebetulan dia ambil teknik kimia di Universitas Indonesia. Nah, tapi ada yang menarik nih, Denny pas kuliah walaupun sebagai teknik kimia, Denny internship-nya masih nyambung nih. Internship-nya masih bekerja sesuai bidangnya. Internship-nya kalau nggak salah waktu itu Denny sempat cerita internship di Frisian Flag. Iya, betul. Di perusahaan susu ya. Iya. Nah, setelah internship Denny bekerja pertamanya di perusahaan e-commerce. Betul. Yang waktu itu lagi booming. Yang ada hashtagnya dijamin asli. Dijamin ori. Ori. Yang warna merah JDID, tapi sekarang JDID sudah tutup ya. Ya, beberapa tahun lalu. Betul. Nah, setelah berkarir di JDID, Denny kemudian merintis karir berikutnya di salah satu perusahaan Big Four, di Ernst & Young, EY atau bahasa gaulnya. Betul. Nah, dan sekarang Denny lanjut lagi ke Big Four lainnya, tapi di perusahaan yang namanya PricewaterhouseCoopers PwC. Betul. Nah, mungkin yang pertama mau nanya nih Dan, kan Denny kalau lihat dari perjalanan karirnya itu agak unik ya Dan ya? Lulusannya teknik kimia, kerja internshipnya masih bener nih, masih di yang berhubungan sama teknik kimia. Terus tapi setelah itu kan ke JDID, ke e-commerce, dan kemudian ke auditor IT. Tapi bagaimana Denny bisa menjalankan itu semua, tapi Denny nggak punya pengalaman atau sebelumnya belum pernah punya soft skill nih untuk di dua industri itu? Oke, paling dari sini gue mau jelasin dulu kali ya sedikit. Sebenarnya kalau dibilang 100% nggak ada hubungannya juga sebenarnya nggak juga kalau secara lesson atau mata kuliah yang dijalankan dulu di kuliah. Karena dulu di teknik kimia sebenarnya ada satu atau dua mata kuliah yang ada hubungannya sedikit sama IT. Nah, dari situ sebenarnya celah buat gue kayak bisa membiasakan diri terkait apa pekerjaan yang berhubungan dengan IT gitu ya. Dan itu juga bisa jadi salah satu alternate card gue lah bisa dibilang pada saat masuk ke dunia kerja. Karena sebenarnya jujur dulu pada saat masuk ke teknik kimia itu, gue sebenarnya nggak terlalu aware akan prospeknya. Jadi kayak sebenarnya gue bakal kerja di mana atau lokasinya di mana. Dimana sebenarnya kalau kita tahu teknik kimia itu kerjanya kebanyakan akan di luar kota kan, di luar Jakarta gitu. Karena kan namanya pabrik-pabrik itu biasa kebanyakan di luar kota ya. Atau kilang minyak juga apalagi kan oil rig di tengah laut gitu. Nah, waktu itu almarhum mama nggak setuju kalau misal gue kerja di luar kota gitu. Jadi akhirnya gue mencoba mencari pekerjaan yang ada di dalam kota gitulah, masih di kisaran Jakarta. Yang pertama ketemu adalah JDID gitu kan, sebagai Search Operation Analyst. Itu beda sama SEO yang untuk optimization.
ini cuma kayak ngurus search di dalam websitenya aja gitu. Jadi sebenarnya pekerjaannya pun nggak terlalu IT intensif lah bisa dibilang. Gitu. Nah setelah itu sebenarnya di situ nggak terlalu lama. Pada saat ke EY pun itu sebenarnya dapat rekomendasi dari teman yang di teknik kimia juga gitu. Jadi dia sempat ngasih rekomendasi gitu ya. Oh ini ada lowongan di EY gitu. Coba masuk dan sebenarnya pada saat setelah ditelusuri memang apa ya, knowledge yang ada di dalam pekerjaan itu tuh nggak eksklusif kayak harus udah dimiliki dulu sejak kuliah. Jadi sebenarnya tanda kutip kayak dicemplungin langsung pun sebenarnya bisa. Gitu. Memang sebenarnya mungkin yang dari kuliahnya udah tahu tentang audit punya benefit kayak prior knowledge. Ya. Tapi sebenarnya kalau misal kita punya kemampuan belajar yang cukup cepat gitu, itu bisa catch up di EY gitu ya. Karena terutama memang kayak ada deadline yang juga sebenarnya kan cukup sempit gitu ya bisa dibilang. Jadi itu ya menuntut kita untuk catch up gitu, speed up. Tentu di sini nanti ini akan menjadi filter gitu kan. Ada yang sanggup, ada yang enggak gitu. Puji Tuhan waktu itu gue bisa gitu, sanggup. Nah setelah itu berjalan 3 tahun pindah ke PwC gitu. Dan dia di pekerjaan yang sama. Dan sekarang sih juga gue lagi handle satu spesialisasi gitu ya di dalam PwC itu terkait SAP atau kalau tahu aplikasi SAP gitu yang sering dipakai di di banyak company gitu, terutama manufaktur. Nah itu sebagai salah satu bidang spesialisasi gue di dalam audit gitu lah bisa dibilang. Nah kalau tadi kan pertanyaannya terkait bagaimana bisa ini ya kayak lompat pindah, bisa dibilang pindah haluan gitu kan ya kesannya. Sebenarnya sih kunci pertamanya adalah pindah haluannya juga bisa dibilang jangan yang terlalu 180, benar-benar 180 gitu ya. Jadi kayak cari garis yang masih bersinggungan gitu ya, bisa dibilang antara yang originally kita mau pergi sama tujuan kita selanjutnya yang kita mau pilih gitu ya. Dan make sure juga kita bisa punya some kind of interest di situ, karena itu yang akan membawa kita kayak propel forward gitu lah. Jadi jangan juga kita pindah ke area yang kita tuh kayak oke, kita tahu mungkin duitnya gede gitu, tapi kita interestnya nggak ada sama sekali gitu. Jadi pas kerja juga bawaannya juga kayak beban doang gitu. Jadi kita nggak ada single enjoyment gitu. Tapi bukan berarti kerjanya juga harus fully enjoy kerjaannya 100% juga enggak gitu. Jadi kayak diseimbangkan aja gitu. Ada porsi di mana kita enjoy, ada porsi di mana kita kayak grind gitu ya, atau work hardnya gitu. Itu sih. Berarti kalau disimpulin tadi, walaupun kita pindah-pindah, sebisa mungkin kita pernah ada basicnya ya, Den ya? Iya, betul. Jadi jangan bener-bener kita nekat, tiba-tiba kita pindah ke sesuatu yang belum pernah kita sentuh sama sekali. Iya. Dan kalau yang tadi ditangkap dari yang Dini ceritain, berarti kalau di EY pun, di bidang yang kita masukin, itu bukan harus orangnya sebelumnya pernah punya spesialisasi khusus, tapi kalau dia mau belajar, dia emang niat, dia pasti bisa ngejar itu selama dia kerja di situ. Betul. Jadi lebih balik ke orangnya lagi dong ya sebenarnya ya. Iya, yang tadi Denny bilang nanti akan ke filter sendiri. Di tengah jalan kalau orang yang memang sanggup kejar, dia pasti akan bisa melewati dan dia akan bisa menguasai. Betul. Nah berarti kalau gitu yang ke PwC pun karena bidangnya nggak terlalu beda jauh, berarti Denny nggak banyak harus adaptasi ulang lagi dong ya? Iya, nggak banyak tapi tetap ada porsinya karena metodologi wise mereka agak beda gitu. Karena setiap company pasti punya policy-nya sendiri-sendiri ya, dan cara kerjanya juga harus disesuaikan ya. Iya, betul. Tapi kalau dari technical competencies-nya itu juga paling mengejar sedikit menyesuaikan dengan PwC, tapi secara umum konsepnya sama ya? Iya, sama-sama IT audit gitu kan ya. Sebenarnya in the end of the day kesimpulan yang diambil sama, deliverable juga serupa gitu. Jadi nggak jauh beda. Menarik. Terus kalau mau nanya lagi nih Den, kalau tadi Denny sempat bilang kalau bisa pas kita kerja di sana kita harus punya interest atau passion berarti ya. Iya. Jangan sampai kita kerja di perusahaan tersebut tapi benar-benar jadinya kayak semacam terbeban atau terpaksa ya. Iya. Berarti kalau Denny saat ini bekerja di PwC dan di EY dulu, berarti itu Denny ada interestnya di situ ya berarti ya? Iya, ada
mungkin dibilang 100% interested juga enggak, tapi dibilang not interested juga enggak gitu. Jadi kayak ada half interest lah at least menurut gua gitu. Itu yang bisa bawa kita untuk bisa survive di pekerjaan itu gitu. Karena ya let's be honest gitu ya, kan kalau zaman sekarang mungkin agak susah kita mencari pekerjaan yang kayak benar-benar 100% fit sama apa yang kita latar mau belakang kita ya. atau latar belakang gitu. Ya, jadi akan ada compensation yang kita perlu buat gitu kan sepanjang perjalanan kita. Mungkin pada akhirnya kita akan menemukan itu, tapi on the road ke sana nggak bisa dari awal, belum tentu semuanya seberuntung itu ya. Kadang ada orang yang bisa langsung dapet nih pekerjaan sesuai interest atau sesuai passion, tapi ada orang juga yang mungkin kayak Denny gitu, mulai dari mana, nanti ujungnya berharapnya bisa nyampe sesuai di passion kan ya. Iya, betul. Berarti menarik ya, harusnya kalau orang-orang yang sekarang mungkin bekerjanya mungkin nggak sesuai dengan bidang latar belakang pendidikan, selama dia punya passion di situ harusnya tetap bisa enjoy ya Denny. Nah, kalau selain pekerjaan, kan pasti kita hidup nggak cuma bekerja juga ya. Pasti ada juga yang namanya keinginan atau hobi. Boleh cerita nggak, Den? Hobi apa aja sih yang atau Denny lagi suka ngapain aja selain bekerja? Oke, jadi sebenarnya yang utama tuh ada dua, yaitu pertama bikin ilustrasi gambar. Ilustrasinya memang gayanya lebih ke arah anime gitu ya, anime atau manga. Selain itu juga gue bisa main musik dan sempat juga kayak iseng-iseng bikin musik sendiri lah gitu bisa dibilang. Sama yang paling recent itu paling yang kira-kira kayak seminggu sekali itu masak lah gitu buat papa gitu. Nah sebenarnya sih kalau untuk yang dua pertama gitu ya, musik sama gambar itu bukan hobi yang kayak muncul tiba-tiba gitu aja pas gue masuk kerja. Itu sebenarnya udah bawaan dari, kalau musik bahkan mungkin SMP itu mulai kayak dikit-dikit, tapi baru ke trigger pas SMA kelas 2 waktu itu. Kalau gambar itu sebenarnya pada saat akhir SMA itu baru gue mulai beneran gitu. Meskipun ya dulu biasalah masih kurang bagus gitu ya. Dan setelah 10 tahun lebih baru akhirnya bisa produce gambar yang kayak apa ya, bisa dibilang ya gue satisfied gitu. Gitu. Jadi yang perlu di keep in mind itu memang hobinya udah bawaan, dua itu udah bawaan dari SMP SMA lah bisa dibilang. Dan itu masih ditekuni sampai sekarang ya? Iya, betul. Kalau buat gambar dan musik tadi itu Denny belajar sendiri atau ada orang yang ngajari untuk Denny bisa sampai sejauh ini? Mostly belajar sendiri, tapi paling sedikit-sedikit lihat video YouTube gitu ya. Kayak kan sekarang namanya akses informasi udah banyak gitu ya. Jadi banyak banget yang kayak share tentang hal-hal menarik gitu, tentang ilustrasi, tentang musik gitu di dalam YouTube. Contohnya misal kalau ilustrasi ada YouTuber namanya Marco Bucci. Nah, itu dia ngasih teknik-teknik ilustrasi bagus gitu, misalnya tentang warna gitu kan, warna yang warm, warna yang cold gitu. Itu terus gue coba ikutin gitu. Nah, terus kalau untuk musik banyak sih macam-macam, misalnya tentang scale, tentang ya harmoni lah gitu. Itu misalnya approach harmoni di dalam jazz kayak gimana gitu ya. Itu macam-macam sih, banyak yang cukup menarik perhatian gitu ya. Dan kalau misalnya gue udah ada waktu, gue coba telaah gitu, bisa dibilang, terus coba ngulik gitu. Dan itu Denny nyediain waktunya gimana, di weekend atau misalkan sepulang kerja nih ngisiin waktu sedikit untuk memenuhi hobi gambar dan tadi hobi ada masak ya satu lagi yang baru ya? Kalau Denny bisa membagi waktunya tuh antara pekerjaan, kan kalau setauku juga di Big Four ataupun di auditor kan padat banget tuh pekerjaannya. Kadang orang ada yang berangkat pagi, pulang pagi juga ya. Itu sebenarnya pertama kalau mungkin yang berangkat pagi pulang pagi lagi itu kalau di at least kalau di pekerjaan bagian gue itu cukup exaggerated gitu ya. Nggak tiap kali begitu. Paling biasanya pada saat deket-deket deadline lah, dan itu kan kayak ya udah kita udah accept sama kondisi itu gitu kan, kayak emang kayak gitu kerjaan audit itu kan. Jadi
tentu biasanya kayak pada saat itu sih gue lagi nggak touch hobi gue dulu gitu ya. Tapi biasanya kalau regular times gitu ya weekend gitu kan, Sabtu Minggu, biasanya Sabtu atau Minggu gue suka pergi keluar untuk kayak cari kafe untuk gambar. Karena menurut gue sih kayak gue pribadi lebih enak gambar di luar gitu ya, kayak biar dapat feel yang baru, terus mungkin bisa dapat inspirasi yang baru juga. Ya. Betul. Nah selain itu kalau musik itu biasanya sih pada saat pulang gitu. Oke. Apa maksudnya di weekend itu gitu, misal pas pulang, kalau emang lagi ada pushnya gue coba gitu kan main musik itu, atau lagi kepikiran apa ya kayak musik tertentu gitu ya, kayak yang mau gue coba mainin, gue coba di malam itu. Atau kadang kalau misal pas pulang selesai kerja gitu ya, pulang kerja, itu sebenarnya sih gue mostly kayak main game gitu ya, kalau hobi yang lainnya main game. Tapi anggaplah misal di game itu ada musik yang bikin gue tertarik, gue langsung ambil gitar gue kayak ini enak nih gitu. Ya, kayak gitu contohnya. Kayak gitu-gitu sih. Bisa jadi inspirasi juga ya, kalau tiba-tiba main game atau nonton. Kadang di YouTube juga kadang ada yang menarik-menarik ya, atau di internet lagu bagus, berarti itu juga bisa trigger Denny untuk ini ya, nyoba-nyoba aransemen lagunya. Iya, betul. Kalau masak tadi berarti di weekend ya, seminggu sekali ya? Iya. Nggak pas bener-bener seminggu sekali, tapi memang biasanya di weekend. Oke, berarti kalau tadi kita diskusi, Denny itu berarti lebih banyak learning by doing ya, untuk yang hobi-hobinya ya. Entah itu dari belajar sendiri ataupun lewat inspirasi dari yang ada di internet ya. Yang kayak tadi di YouTube ada yang tentang musik, ada yang tentang gambar, tekniknya juga seperti apa. Berarti kalau boleh dibilang masak juga mirip dong ya. Berarti coba-coba learning by doing sambil lihat-lihat juga inspirasi di internetnya seperti apa. Terus dicoba. Berarti tadi juga diceritain kalau misalkan kalau sempet malam pulang kerja sambil main, kalau dapet yang nadanya bagus atau harmoninya bagus dicoba-coba. Berarti antara di after office atau di weekend ya. Betul. Nah balik lagi ke pekerjaan sedikit ya Den ya. Nah kalau di ini waktu sebenarnya masih agak penasaran waktu Denny yang ngejar belajar yang mandiri tadi waktu di EY. Nah itu Denny belajarnya murni sendiri atau Denny ada temen yang ngebantu ngejelasin supaya mengejar tertinggalannya untuk yang belum pernah punya latar belakang audit itu bisa lebih cepat? Rekan ada, jadi ya bisa dibilang rekan kerja gitu ya. Karena kan namanya juga pekerjaan audit, kita tahu itu semua kerjaannya sulit gitu. Jadi no other option selain saling bantu gitu. Jadi memang dalam proses keeping up with the work gitu ya, itu peran rekan itu sangat penting sih gitu ya. Jadi nggak bisa diterobos sendiri lah, bisa dibilang ya. Oh, berarti tetap butuh teman ya, walaupun dalam dunia profesional dan masuk ke suatu hal baru, ketika kita ingin belajar, adaptasi, penyesuaian diri kan kasarnya kan. Betul. Kita tetap butuh teman supaya kita bisa tahu ini seperti apa. Jadi kita nggak benar-benar mulai dari trial and error. Bahkan sebenarnya rekan di sini pun gue nggak bicara kayak rekan yang mungkin harus kayak satu umur, atau peers gitu ya. Tapi bisa juga contohnya kalau gue tuh di EY ada satu manager in particular, ex-manager gitu ya, dulu yang gue cukup familiar lah gitu. Jadi gue juga kayak time to time suka denger info atau komunikasi sama dia gitu sih. Jadi satu hal juga jangan terlalu menutup kayak rentang umur atau orang lingkup kita sih. Jadi siapapun kalau bisa kita koordinasi atau kita kerjasama, jangan kita batasin maksudnya. Iya betul. Karena nggak cuma bisa datang dari teman, tapi bisa juga horizontal ya. Nggak cuma horizontal, tapi bisa vertikal juga. Maksudnya kalau ke atas, kita juga bisa belajar dari atasan kita. Dan kalau misalkan ada tim di bawah, kita juga bisa belajar dari mereka juga. Kalau sewaktu-waktu ternyata mereka lebih tahu suatu info yang baru. Betul. Dan waktu pindah ke PwC, berarti Denny dapat rekan juga untuk membantu Denny adaptasi di PwC sebelumnya di EY. Iya, sebenarnya dulu yang bawa ke PwC juga dulu ex-EY-nya juga gitu. Oh, ex-EY yang pindah ke PwC juga ya? Iya, jadi orang yang
ya dalam lingkup yang sama lah gitu, yang ikut bantu gue juga dulu. Meskipun setelah itu kan karena pada saat masuk PwC kan gue udah bawa prior knowledge juga gitu ya dari EY. Jadi pada saat di PwC gue udah relatif bisa jalan mandiri lah ya, bisa dibilang. Gitu sih. Berarti kalau dirangkum dari awal di jadi ID, pindah ke EY pun karena networking Denny. Iya. Terus dari EY pun pindah ke PwC karena networking ya. Iya. Berarti rekan itu atau networking itu cukup penting ya di sini ya. Iya. Nggak cuma untuk membantu pekerjaan, tapi kalau ternyata ada opportunity itu bisa juga ada peluang buat kita. Iya, betul. Dan network di sini paling yang perlu ditekankan adalah orang yang ngomongnya nyambung intinya. Jadi jangan